Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah kita sudah masuk ke semester 3 ya. Kalian sudah masuk ke semester 3. Selamat ya bagi yang lulus ya. Apakah ada temannya yang belum lulus semester 3? Coba nanti dilihat ya atau ditanyakan karena tidak kelihatan sekarang. Oke. Alhamdulillah pada semester 3 ini saya diamanahi untuk memberikan materi tentang mata kuliah promosi kesehatan ya. Oke, untuk saat ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahannya. Ya, Bismillah. Untuk rencana pembelajaran satu semester ke depan, ada 14 kali pertemuan ya, atau 14 minggu. Nah, saya sampaikan dulu kontrak perkuliahan untuk mata kuliah promosi kesehatan. Ini adalah rencana pembelajaran semester untuk satu semester. Mata kuliah promosi kesehatan ini bobot SKS-nya 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Untuk teori lamanya 50 menit dan praktek 170 menit. Oke ya. Jadwal yang diberikan oleh ADA untuk mata kuliah promosi kesehatan adalah pada hari Senin jam 13 dan sampai jam 16.40. Jadi lumayan panjang waktunya, kemudian waktunya adalah di siang hari, di mana siang hari itu biasanya ngantuk ya. Tapi kalau daring tentunya nggak ngantuk kayaknya ya. Oke, ya mudah-mudahan mata kuliah ini memberikan semangat ya, kalian semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk mengikuti mata kuliah promosi kesehatannya walaupun di jam siang. Ini untuk capaian pembelajarannya adalah capaian pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran program studi. Jadi kalian bisa lihat ya, yang paling penting di sini untuk keterampilan umumnya dapat mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi ya, dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Oke, dan menghasilkan prototipe ya. Jadi di sini menghasilkan prototipe atau model, prosedur baku, desain atau karya seni. Jadi diharapkan di sini dalam mata kuliah promosi kesehatan ini outputnya adalah kalian membuat prototipe atau model atau media ya, desain media untuk promosi kesehatan. Oke, kalian juga dituntut untuk mampu mengkomunikasikan hasil dari karya inovasi yang kalian buat nantinya. Kemudian mampu mengkomunikasikan untuk keterampilan khususnya mampu mengkomunikasikan, mampu melakukan promosi kesehatan, konseling mengenai kesehatan masyarakat dan pada umumnya, dan kesehatan perempuan sesuai dengan tahap perkembangan siklus reproduksinya, sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, artinya di sini kalian harus mampu melakukan komunikasi dan promosi kesehatan ya pada perempuan sepanjang siklus kehidupannya dengan memanfaatkan teknologi digital ya. Teknologi digital banyak ya yang bisa kita gunakan, misalnya medsos kita bisa gunakan juga, kemudian aplikasi kalian bisa buat juga, nanti kalian belajar ya, tentunya anak-anak milenial, anak-anak generasi kalian ini akan cepat sekali beradaptasi dengan teknologi dibandingkan dengan ibu. Oke ya. Selanjutnya adalah capaian mata kuliah. Capaian mata kuliahnya bisa dibaca sendiri ya di sini ya. Oke, selanjutnya untuk deskripsi mata kuliahnya dalam mata kuliah promosi kesehatan ini kami tim menggunakan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa, artinya kami hanya memfasilitasi saja, kami hanya sebagai fasilitator saja, kami hanya membimbing saja, dan mahasiswa yang mempunyai ide dan kreativitas yang lainnya. Ya, oke. Untuk teori kita menggunakan discovery learning, artinya nanti kalian akan diberikan tugas, kemudian nanti akan diberikan kuis untuk pemahamannya. Kemudian prakteknya metodenya menggunakan project based learning. Jadi kalian nanti akan diberikan project untuk membuat
prototipe atau media ya untuk promosi kesehatan, untuk rencana promosi kesehatan maupun untuk pendidikan kesehatan. Oke, untuk evaluasinya ada nilai teori 35%. Teori ini terdiri dari evaluasi penugasan 30%, bobotnya UTS 35%, UAS 35%. Prakteknya ini lebih banyak ya, karena memang ini adalah pendidikan vokasi. Prakteknya 65% bobotnya terdiri dari dokumentasi, ini nanti akan diambil dari satuan acara pendidikan kesehatan. Kemudian praktek harian ini diambil dari program promosi kesehatan, ini 50%. Kemudian dan praktek pendidikan kesehatan ini 30%. Referensinya kalian nanti ini bisa download ya, yang utama ini bisa di-download. Kalian nanti masuk ke perpustakaan Poltekkes Bandung, kemudian nanti ada Z Library, kemudian nanti kalian bisa download di situ ya buku-buku ini. Kemudian buku pendukungnya silakan kalian cari di luar ini juga nggak apa-apa. Yang penting sumbernya bisa update dan bisa dipercaya. Oke, selanjutnya untuk tim mata kuliah ya, ada saya sebagai koordinator mata kuliah, kemudian nanti ada Bu Titi Legiati dan Ibu Tati Kusyanti. Kami bertiga nanti akan menjadi tim membimbing kalian dalam pendampingan untuk mata kuliah promosi kesehatan sampai 14 minggu ke depan. Oke, ini untuk materinya. Pertemuan 1, konsep promosi kesehatan, keduanya sikap, nilai, dan perilaku kesehatan, ketiganya perubahan perilaku. Kemudian pertemuan keempatnya pemberian informasi dalam pendidikan kesehatan. Pertemuan kelima pemberian informasi dalam promosi kesehatan. Ini saya desain nanti ada narasumber ya. Narasumbernya ini nanti akan mengajarkan kalian untuk membuat suatu desain yang eye catching, kemudian nanti desainnya juga lebih menarik ya, dan kita usahakan desainnya untuk desain digital ya. Oke, kemudian mudah-mudahan sih kami juga bisa mencari narasumber yang memang bisa mendampingi kalian untuk membuat suatu aplikasi ya, misalnya aplikasi untuk telekomunikasi atau aplikasi untuk nanti memberikan membuat suatu program promosi kesehatan. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 nanti ada filosofi asuhan kebidanan dan peran bidan sarjana terapan dalam promosi kesehatan. Pertemuan ke-7-nya ada kerjasama dan interprofesionalisme ya, interprofesional dan partnership dalam promosi kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya, UTS ini di tanggal 19 sampai 23 Oktober. Atau ini masih daring atau tidak ya. Kemudian pertemuan ke-8-nya, ini sudah tadi disampaikan ya. Pertemuan ke-8 promosi kesehatan seksual dalam praktek kebidanan. Kemudian konsep empowerment ya, pemberdayaan pada perempuan, pertemuan ke-9. Kemudian pertemuan ke-10-nya ini adalah masalah-masalah kesehatan ibu dan anak ya, baik dari kehamilan, persalinan maupun nifas, KB, menyusui ya. Ini hanya ini saja, salah satu contoh saja ya, tapi mungkin nanti akan banyak contoh-contoh yang lain ya. Kemudian pertemuan ke-11 mengevaluasi kegiatan promosi kesehatan. Ini saya inginnya sebelum ini tuh kalian membuat proyek dulu, membuat rencana promosi kesehatan ya. Nanti saya akan sampaikan topiknya apa saja, atau misalnya kalian juga sebetulnya dari sekarang udah bisa melihat ya masalah yang ada di masyarakat sekarang itu apa yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Misalnya angka kehamilan sekarang kan yang tinggi ya di era pandemi ini. Nah, itu bisa diangkat menjadi masalah dan bisa jadi proyek untuk membuat suatu program promosi kesehatan biar kehamilannya tetap sehat di era pandemi. Kemudian untuk bayi ya, untuk bayi dan balita tuh, bayi yang
stunting juga masih banyak, terutama pada saat sekarang itu juga masih bisa diangkat ya. Jadi nanti bisa kelompok 1 kehamilan kehamilan yang aman di era pandemi, nanti kelompok 2 pencegahan stunting di era pandemi ya untuk promosi kesehatannya. Kemudian nanti kelompok 3 itu bisa mencari masalah-masalah yang lain, misalnya kesehatan remaja ya, kesehatan reproduksi remaja, apakah terpengaruh juga nggak dengan pandemi? Nanti coba dianalisis masalahnya ya. Yaitu nanti akan menjadi proyek kalian untuk membuat suatu program promosi kesehatan. Nanti program promosi kesehatannya biasanya sih untuk yang dulu-dulu itu langsung ya membuat suatu program, kemudian nanti mengaplikasikannya langsung ke masyarakat ya, ke masyarakat atau di tatanan sekolah ya, atau di tatanan pelayanan kesehatan dan posyandu. Tapi kalau sekarang kayaknya kita akan rubah karena kita akan mengikuti perkembangan era industri 4.0 ya. Jadi nanti program promosi kesehatannya dilakukan secara online. Kemudian nanti tanggal 11-nya, pertemuan 11-nya mengevaluasi promosi kesehatan ya dari indikator keberhasilannya. Selanjutnya di pertemuan 12 ada konsep motivasi, perilaku seksual, perilaku sosial dan cultural awareness ya. Nanti akan disampaikan di pertemuan 12 dan pertemuan 13-nya. Ini praktek melakukan pendidikan kesehatan. Nanti akan ini tugasnya praktek individu ya. Nanti kalian membuat SAP-nya ya. Kemudian nanti membuat medianya, kemudian nanti melakukan pendidikan kesehatannya. Jadi kalau ini hanya pendidikan kesehatannya saja. Kalau yang tadi yang project itu suatu program ya, program promosi kesehatan. Ya, ini kalau yang pertemuan 13 dan 14-nya ini adalah praktek individu. Nanti dilakukannya secara daring juga, secara online juga ya. Nanti kalian mencari sasarannya, kemudian nanti kita ketemu conference ya. Conference-nya bisa menggunakan Zoom atau bisa menggunakan Google Meet. Ya. Oke, kemudian untuk materi-materi nanti kalian bisa lihat di link ini ya, setgoogle.com start.poltekkesbandung.ac.id garis miring Widiawati. Nah ini ya, nanti ini diklik saja, nanti akan masuk ke Set Google promosi kesehatan. Tapi di sana sudah ada daftar kelompok, RPS juga sudah saya sematkan di sana ya. Daftar kelompok untuk praktek mata kuliah promosi kesehatan ini dibagi menjadi 3 kelompok karena nanti sesuaikan dengan bimbingannya ya. Kelompok ini nanti berlaku untuk pendidikan kesehatan ya, praktek pendidikan kesehatan yang individu dan untuk praktek promosi kesehatan. Nah, untuk praktek program promosi kesehatan nanti dilakukan secara kelompok ya. Per dosennya sekitar 12-13 orang, lumayan banyak ya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik karena memang kita terkendala dengan jarak ya. Akan tetapi dengan teknologi ini bisa dapat memudahkan kita untuk melakukan kerja kelompok ya atau kerja sama ya, insya Allah ya. Mau tidak mau memang kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Ya. Kemudian di set Google promosi kesehatan juga nanti sudah ada tugas prakteknya, tapi masih sebagian ini nanti saya akan lengkapi. Tugas praktek pendidikan kesehatannya ini nanti ada 1 sampai 37 ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa ya. Nanti kalian silakan untuk teknisnya mau dikocok kah atau mau di
buat kelompok misalnya untuk kehamilan, untuk kelompok 1, misalnya untuk menyusui nanti kelompok 2, misalnya ya gitu ya. Ya, untuk kesehatan reproduksinya di kelompok 3 enggak, itu disesuaikan saja. Kemudian nanti juga saya akan lengkapi tugas prakteknya. Untuk petunjuk prakteknya seperti apa nanti saya akan lengkapi juga ya. Nanti kalian bisa lihat di site Google ya. Site Google promosi kesehatan. Oke, kemudian di sana juga sudah ada daftar hadir. Nanti tolong semuanya mengisi daftar hadir teori dan praktek ya. Selalu itu harus selalu diisi. Oh maaf, ini kayaknya yang isi saya ya. Nanti saya akan absen. Mungkin di pertemuan awal kita akan melakukan Meet dulu ya, pakai Google Meet mungkin atau pakai Zoom. Nanti akan saya share nanti di grup biar kalian bisa bergabung. Di awal nanti kita akan absensi dulu, mungkin ya presensi dulu kehadirannya, biar saya bisa mengisi kehadiran mahasiswa ya. Kemudian nanti selanjutnya, teknik selanjutnya kalau yang ada yang CTJ berarti yang metodenya CTJ, berarti nanti diserahkan kepada dosennya masing-masing ya. Oke, nanti ini ada 14 kali pertemuan. 2 pertemuannya nanti oleh narasumber dan sisanya oleh tim ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, boleh di Japri ya, atau melalui apa lagi ya? Atau nanti mungkin saya akan bikin link ini ya, link pertanyaan nanti disematkan di site Google ini ya, site Google promosi kesehatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian persiapkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sampai 14 minggu ke depan. Ya, mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, dan jadikan aktivitas kita adalah aktivitas yang penuh dengan barokah ya, dengan niat bahwa kita belajar hanya untuk hanya ingin ridho dari Allah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.